Bang Mahfud kan dulu sebagai Menko itu bagaimana ininya evaluasi? Waktu saya sebagai Menko itu memang sudah terjadi. Semuanya tergantung pada partai, tapi tidak separah ini ya. Masuknya ya adanya akhirnya kita percaya pada proses penyanderaan. Di podcastnya Bang Mahfud disebutnya bukan parah, jorok. Iya. Saya dengar soal itu jorok itu. Partai yang sekarang kalau dulu partai kan, terus partai ini tentu kita tahu proses penyanderaan sudah bukan rahasia lagi, semua orang tahu. Partai-partai ini sandera, kalau kamu tidak mau saya ginikan, kalau tidak mau saya ginikan, menterimu saya copot, menterimu kasus semua ini itu sudah ramah. Sekarang lebih jorok lagi karena yang dipakai pengadilan. Kalau dulu dengan partai lah ya, untuk main keputusan publik di DPR. Sekarang pengadilan yang dipakai. Pengadilannya jadi murahan, jadi mau yang kayak gitu-gitu. Ini kan bahaya masa depan negara kita kalau pengadilannya sudah bisa main-main begitu. Sehingga saya juga lalu nakal, ini apa sih kok pengadilan bisa begitu? Warningnya Bang Mahfud, jangan sampai masivitas keberanian yang sekarang ditunjukkan itu uncontrol ya. Sehingga itu dimanfaatkan untuk pukulan balik. Ya dari inilah, dari member ini podcast ini. Mari supaya tokoh-tokoh perjuangan hati-hati jangan sampai jadi pukulan balik. Karena bisa jadi ada pancingan-pancingan ini dalam hal-hal yang tidak selalu relevan sebenarnya. Hanya atas nama tidak puas, kemarahan kepada Pak Jokowi lalu berlebihan, nanti jangan sampai ada tindakan hukum darurat. Meskipun saya kira tidak bakal berani kepada Pak Prabowo. Iya kan, kalau akan mengganggu pelantikannya Pak Prabowo tidak akan berani juga menurut katanya saya. Pak Prabowo juga disandra Bang Mahfud. Karena penetapan ibu kota belum dilakukan, jangan sampai itu nggak dilantikan di ibu kota. Maka itu, tapi saya kira tidak bakal berani. Dan Pak Prabowo juga saya tahu punya kekuatan yang mudah digerakkan. Saya kan temannya, jadi tidak bakal berani main-main dengan Pak Prabowo. Saya kira. Kecuali memang mau hancur-hancuran. Berarti juga kemungkinan besar ini analisis juga. Pak Prabowo juga kemungkinan besar berkomunikasi dengan Mbak Mega ya. Karena kan biar bagaimanapun Prabowo pernah menjadi wakilnya Mega calon. Sudah berkomunikasi cukup lama ketimbang dengan Pak Jokowi baru 5 tahun terakhir ini. Iya. Dan dia dipecundangin terus sama Pak Jokowi 2 kali. Saya kira dia lebih dekat dengan Mbak Mega. Nah, katanya malam itu nelpon Mega bahwa ini di luar kehendak saya katanya. Mengubah undang-undang pilkada ini di luar kehendak saya. Oleh sebab itu besoknya yang beroperasi menggagalkan rapat paripurna itu anak Gerindra. Oh iya. Yang bilang enggak usah datang gitu. Menurut sumber saya anak Gerindra enggak usah datang sampai jam sekian agar ada quorum lalu ada alasan. Itu menurut ini analisis ya. Menurut sumber-sumber itu Pak Prabowo dan agak marah juga katanya. Kenapa sampai ini terjadi? Apa keuntungan kita dari proses ini? Kan gitu, tidak ada keuntungannya. Bu Mega tuh bilang, "Airin, kamu besok kalau harus pakai merah hitam baju kan?" Seakan-akan memerintahkan dan marah. Padahal itu ada kalimat sebelumnya yang tidak dimuat. Airin katanya kalau ikut PDIP, kalau menjadi calon dari PDIP, diancam oleh Golkar. Mau dipecat, dicopot baju kuningnya. Oleh sebab itu kalimat Bu Mega yang dibilang, "Airin, kalau kamu tidak boleh pakai baju kuning, ke sini saja, pakai baju merah hitam." Wah, itu. Baju kuningnya di ini lepas udah ke sini aja. Tapi kalau yang tidak terviral. Tidak terviral. Yang terviral seakan-akan Bu Mega marah. Padahal mau nolong dia. Kalau kamu ditolak di Golkar, kesini aja gitu. Makanya tapi apapun ini rekomendasi saya berikan. Itulah sebabnya lalu Golkarnya balik kucing. Dukung Airin lagi. Karena Airin mau diganti kalau mau baju merah hitam mau dikasih. Sebenarnya bukan Golkar, Bahlil katanya. Karena Bahlil sama Golkar mau dipisahin katanya. Ada Golkar jurusan Bahlil katanya. Ya, Golkar Bahlil. Ada gambar gitu Pak Jokowi digantung. Dili Jokowi macam-macam lah pokoknya. Pak Jokowi digantung, gitu gambarnya kan. Saya itu dijatuhkan gitu, diteret lagi ya. Artinya sudah dengan kemarahan. Itu bukan hanya digantung berkali-kali. Digantung berkali-kali. Dijatuhkan, digantung lagi. Dijatuhkan berkali-kali. Itu tidak pernah terjadi kemarahan orang Jogja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menjaga kewarasan. Hari ini bertemu orang yang biasa terus terang karena punya channel podcast terus terang. Bang Mahfud. Salaman. Dan yang menjaga kewarasan. Hanya orang-orang yang waras saja yang berani berterus terang, dan karena ingin berterus terang dia harus menjaga kewarasannya. Bang Mahfud sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi kayaknya capek ya, enggak Bang? Ya enggak juga. Enggak, ya? Ini aja. Baru tidur terus ke sini. Jadi kelihatan capek, tapi enggak capek. Ya. Tapi saya sebenarnya capek ngelihat kesulitan bangsa ini yang didera terus menerus. Kalau itu sih iya sih. Tapi tidak ada kata letih ya, capek iya, cuman jangan sampai harus terus berjuang. Karena perjuangan itu ya akan berhasil kalau ditekuni dan diseriusi. Fokus. Kemana kita kan gitu. Ya. Fokus, ditekuni dan diseriusi. Itu frasa kata kutipan yang seperti ini kan. Teman-teman, ada 3 isu penting yang akan dibahas. Bagian pertama, situasi politik mutakhir. Di mana-mana orang yang di akhir pemerintahannya harusnya ingin husnul khotimah, tapi kok kayaknya enggak. Sejauh mana itu benar-benar terjadi. Yang kedua, indikator mengenai itu dikonfirmasi oleh gerakan masyarakat yang terus-menerus mempersoalkan yang disebut dengan politik dinasti. Terus yang ketiga, masa depan Indonesia sebagian ditentukan oleh pilkada. 545 proses pemilihan kepala daerah,
bagaimana evaluasinya. Saya akan diskusi dalam ringan tapi bernas bersama Profesor Mahfud. Ya, oke. Dalam podcastnya saya lihat Bang Mahfud terus luar biasa tuh mencermati situasi mutakhir ini, dan ada banyak informasi-informasi penting yang belum banyak diketahui oleh publik. Bang, sebenarnya Jokowi di ujung pemerintahannya kok respon publik terhadap beliau makin menguat dengan ketidaksukaannya. Itu apa sih sebenarnya? Ada dua hal itu ya, menurut saya. Teori yang paling umum dan itu banyak dipercaya dan mungkin juga orang percaya karena mungkin campur senang gitu, yaitu munculnya kesadaran untuk melawan upaya-upaya yang tidak pernah lelah dari Pak Jokowi untuk tetap berkuasa. Sehingga yang terakhir ini lalu orang tidak tahan lagi, lalu semua langkah itu menjadi roboh. Begini maksud saya Pak Bambang, Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Bu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah tidak bisa kerja. Wah itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi tuh pada bulan April tahun 2023 ya, ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU. Lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut. Tiba-tiba April gugat perdata, kan? Ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan. Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan nih udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga, Oke, enggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan, alangkah berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus berarti terbukti melanggar tuh. Tapi karena hukum mengatakan apa putusan hakim itu kalau sudah ingkrah nggak bisa dilawan ya. Di semua proses itu Bang Mahfud ada yang menarik. Hukum, penegakan hukum dan badan hukum menjadi instrumen dari kekuasaan. Iya itulah. Makanya saya katakan ini udah busuk semua, sudah dibusukkan semua. Karena sesudah itu sudah Gibran enak muncul lagi tiba-tiba di MA putusan kan, MA. Yang Kaisang ingin masuk, dan itu untuk Kaisang aja kan. Sesudah itu yang menyatakan mau calon kan hanya Kaisang. Iya kan? Saya siap menghadapi Ridwan Kamil, saya siap menghadapi Anies, saya mau ikut. Kan gitu dia sesudah ada putusan itu. Kan jelas ini permainan. Nah di sini rakyat udah marah kan. MK lalu meluruskan dengan putusan tanggal 20 itu ya. Ya 20 ya. Betul. Meluruskan itu enggak benar. Kaisang enggak boleh kira-kira gitu. Menurut konstitusi sudah benar undang-undangnya. Kemudian partai yang dikatakan partai politik peserta pemilu itu punya kursi atau tidak punya kursi sama asal bergabung dalam kesetaraan angka. Kan gitu. Nah ini yang gila lagi rekayasanya kan, begitu putusan itu ada. Sorenya itu Menkumham kan dipanggil oleh presiden. Ya, pagi putusan jam 10, sore menghadap. Tahu-tahu besok Balik ngundang untuk perubahan undang-undang pilkada. Nggak tahu enggak Mas Bambang, undang-undang pilkada yang ada itu kan dikatakan yang tanggal
20 Januari 2024. Bulan Januari 2024 katanya Presiden sudah mengajukan perubahan. Lah itu bohongnya dua. Undang-undang 2 tahun bulan Januari 2024. Kok dimnya soal putusan Nggak mungkin. MK? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Dimnya kok putusan MA dan MK? Belum ada pada saat Belum ada. Ini putusan MK baru 2 hari, putusan MA-nya baru beberapa minggu lalu, ya kan? Yes. Lu kok 20 dikeluarkan lagi udah mati. Padahal saya tahu yang 20 tuh begini. Yang 2024 tuh sabu RUU memang Presiden mengajukan DIM RUU yang isinya itu usul mengajukan pilkada dari November ke September. Ya itu kan. Ya. Maksudnya apa? Biar pilkada itu tetap di bawah kendali Pak Jokowi kan gitu. Lalu diuji ini, rencana ini diuji oleh anak UI ke MK. Yang diuji pasalnya itu, pasal bulan November itu boleh digeser, enggak boleh Nggak kata boleh. MK mengatakan tidak boleh. Enggak betul. boleh. Lalu RUU ini kan masuk kota ada. Tiba-tiba dikeluarkan sekarang. Nah, tentu kita boleh curiga dong. Wah ini kemarin Menkumham dipanggil. Ya kan? Dan ketika di DPR Menkumham Pak Duduk aja bilang kalau DPR begitu ya kita setuju. Nah gitu jawabannya. Enggak ada pembahasan apa-apa seperti ini. Nah itu satu. Oleh sebab itu ini harus bisa dianggap keberhasilan perjuangan kita di satu segi ya. Tapi juga harus hati-hati karena seperti kata Mas Bambang tadi, ini masif sekali kan masyarakat. Kesadaran muncul di mana-mana. Nah, meskipun kemungkinannya tidak besar, masyarakat harus hati-hati juga mengukur ini. Yang penting menurut saya sudah ada kesadaran itu dan Pak Jokowi ya kita antar berhenti. Gitu. Jangan sampai dalam waktu pendek itu dengan alasan rakyat kok ribut terus lalu misalnya mengeluarkan hukum darurat dengan dekret, ya kan? Peralihan pemerintahan ditunda karena rakyat ribut. Itu bisa saja, meskipun sangat kecil kemungkinannya, kecil. Itu bisa. Analisis nakal orang yang banyak bacaan pasti sampai situ. Ini jangan sini lah, bisa terjadi gitu. Nah ini mari kita menghimbau masyarakat. Ini diukur saja sekarang. Sekarang dalam pandangan banyak orang, Pak Jokowi kan ya sudah lumpuh kan dari sudut ini mengeluarkan rekayasa apa lagi udah kurang 6 minggu kan 7 minggu itu tidak bisa melakukan sesuatu yang ada yang menarik juga Bang di tengah hukum melalui proses instrumentasi di sisi lainnya kekuatan demokrasi Indonesia kan di tangan partai terus partai diamputasi. Golkar sebuah partai yang luar biasa berkuasa dan punya pengalaman lama itu bisa ditaklukkan. Lagi-lagi sebenarnya itu kan melalui instrumentasi proses hukum. Tapi yang paling menarik adalah partai kemudian dipakai sebagai alat untuk melegitimasi bersama DPR. Nah itu Bang Mahfud kan dulu sebagai Menko itu bagaimana ininya evaluasi? Waktu saya sebagai Menko itu memang sudah terjadi. Semuanya tergantung pada partai. Tapi tidak separah ini ya. Masuknya adanya akhirnya kita percaya pada proses penyanderaan. Di podcastnya Bang Mahfud disebutnya bukan parah, jorok. Iya. Saya dengar soal itu jorok itu. Partai yang sekarang kalau dulu partai kan, terus partai ini tentu kita tahu proses penyanderaan sudah bukan rahasia lagi, semua orang tahu. Partai-partai ini sandera kalau kamu enggak mau saya ginikan, kalau enggak mau saya ginikan, menterimu saya copot, menterimu kasus semua ini itu sudah lama. Sudah lama isu bahkan korban-korban itu sendiri juga menyatakan itu kepada partainya, lalu partainya kan bilang juga kita ini tidak bisa Pak karena ini begini gitu kan. Saya bilang ya partai yang dipakai. Sekarang lebih jorok lagi karena yang dipakai pengadilan. Kalau dulu dengan partai lah ya untuk main keputusan publik di DPR. Sekarang pengadilan yang dipakai. Pengadilannya jadi murahan. Jadi mau yang kayak gitu-gitu. Ini kan bahaya masa depan negara kita kalau pengadilannya sudah bisa main-main begitu sehingga saya juga lalu nakal ini apa sih? Kok pengadilan bisa begitu? Ya anunya mungkin teori pertamanya political trade off ya, bayar-bayaran. Satu kalau di buku Herman Mustar tuh ya, peradilan sesat itu biasanya hakim-hakim menjadi sesat itu kan karena kepentingan karir, ya kan? Ya kan? Mau jadi ini, saya besok mau jadi ketua Mahkamah Agung, saya besok mau pindah dari sini ke Jakarta, saya naik ke pengadilan tinggi, macam-macam itu kan, itu teori ya, ada bukunya itu, peradilan yang sesat, Herman Mustar itu. Itu teori itu. Yang kedua teori duit juga, bisa saja dibayar. Masa orang begitu bodohnya hakim gitu. Ini urusan PT UN, urusan hukum pemilu kok diadili di perdata. Kalau hakim pilihannya dua sangat bodoh bin bodoh. Yang kedua dibayar. Kan gitu. Hanya itu aja. Nggak ada teori lain. Apa teori yang bisa menjelaskan itu? Nah buktinya akhirnya hakimnya dibuang juga kan. Ketika kita ribut, hakimnya periksa kamu salah dibuang semua 3 hakim itu. Dibuang semua. Jakarta kan tempat enak bagi hakim. Bisa cari uang, tempatnya enak, fasilitasnya. Tapi dia dibuang semua itu 3 hakim itu. Ya karena itu tadi. Tapi seluruh proses di pengadilan kecuali perdata itu ada instrumen penegak hukumnya selain hakimnya kan yang bermain itu.
Nah itu apa catatannya? Instrumen penegak hukum apa maksudnya? Selain pengadilan kan ada kepolisian, ada kejaksaan. Oh iya, kalau yang pidana ya, Iya. yang pidana. Ini kan menempuh hukum administrasi. Iya. Kasus Erlangga kan pidana. Oh iya. Kalau kasus Erlangga pidana ada jaksa, ada apa. Ya itu yang diduga digunakan untuk itu. Misalnya kita kan tanya orang seperti Erlangga misalnya diperiksa dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Itu isunya udah rame. Kok terus enggak ada kabarnya sekarang? Orang jadi curiga. Nah, cerita-cerita dari mulut ke mulut ya itu penyanderaan itu. Tapi ya itu analisis politik ya. Karena kalau bicara hukum harus tahu sendiri. Oh ini Chandra dipanggil ini tanggal sekian jam sekian. Tapi semua orang merasa itu karena proses-proses yang berjalan seperti itu kan. Dan itu terjadi juga di dalam pilkada Bang Mahfud. Ternyata di beberapa daerah, saya kebetulan kan keliling nih, lagi sering keliling. Di beberapa daerah sebut saja di Sumatera, sebut saja juga Sumatera Utara, orang tuh gitu takut memberi dukungan karena dosanya sudah terlalu banyak dan ada ancaman kalau dipilih selesai. Bukan hanya pilkada, mulai dari pilpres, pileg itu udah terjadi. Bagaimana misalnya saya kan kontestan dulu ya. Misalnya mau mengumpulkan lurah-lurah kan, lurahnya sudah bersemangat, saya mau datang ini tanggal sekian jam sekian jumlah lurah sekian. Tiba-tiba sehari sebelumnya itu kepala koordinatornya itu kepala persatuan lurahnya itu dipanggil ke Polda. Tidak dilarang untuk mengadakan itu, tapi pulangnya terus membatalkan sendiri. Tahu enggak apa yang bisa didugakan orang tentang itu? Kalau Mas Bambang yang itu kan pasti menduga ini pasti ditekan. Karena begitu keluar dari kantor polisi itu saya enggak ngadakan itu, enggak jadi. Bubar akhirnya. Ya, dari mulut ke mulut kita bertanya ada apa sih di situ? Ya ditekan Pak, katanya uang dana desanya mau diperiksa ini belum dipertanggungjawabkan. Dulu 3 tuh jalurnya Bang Mahfud. Inspektorat juga main dulu tuh. Inspektorat main, kepolisian main, kejaksaan juga. Jadi dikepung itu. Dikepung. Ada puisinya Rendra tuh, saya lanjutin yang tadi puisi itu. Kesadaran adalah matahari, kesuburan adalah bumi, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan menjadi pelaksanaan kata-kata. Ini kayaknya kemarin muncul tuh ya. Iya muncul. Muncul banget itu. Muncul. Dan yang warningnya Bang Mahfud, jangan sampai masivitas keberanian yang sekarang ditunjukkan itu uncontrol ya. Iya. Sehingga itu dimanfaatkan untuk pukulan balik. Iya, dari inilah dari member ini podcast ini. Mari supaya tokoh-tokoh perjuangan hati-hati jangan sampai jadi pukulan balik. Karena bisa jadi ada pancingan-pancingan ini dalam hal-hal yang tidak selalu relevan sebenarnya. Hanya atas nama tidak puas, kemarahan kepada Pak Jokowi lalu berlebihan, nanti jangan sampai ada tindakan hukum darurat. Meskipun saya kira tidak bakal berani kepada Pak Prabowo. Iya kan, kalau akan mengganggu pelantikannya Pak Prabowo, tidak akan berani juga menurut Katanya saya. Pak Prabowo juga disandra Bang Mahfud. Karena penetapan ibu kota belum dilakukan, jangan sampai itu nggak dilantikan di ibu kota. Maka itu, tapi saya kira tidak bakal berani. Dan Pak Prabowo juga saya tahu punya kekuatan-kekuatan yang mudah digerakkan. Saya kan temennya, jadi tidak bakal berani main-main dengan Pak Prabowo. Saya kira. Kecuali memang mau hancur-hancuran. Tapi kalau mau akal-akalan gitu, saya kira tidak berani. Apakah konfirmasi itu terjadi atau bisa dilihat dari pernyataannya Pak Prabowo ketika di Mukernasnya PAN? Oh iya, ya. Itu jelas kan pernyataannya. Meskipun ada tulisan yang khawatir Pak Prabowo pada waktu itu. Ini ada tulisan beredar ya. Pak Prabowo dalam pidatonya itu katanya tidak memberi ucapan terima kasih kepada LSM yang sudah memberi jalan moda, tidak memperhatikan peran LSM, nampaknya mau represif. Tapi itu tafsiran. Yang jelas dari pernyataannya Pak Prabowo jelas bahwa saya presiden pilihan rakyat. Rakyat sudah memberi mandat kepada saya. Oleh sebab itu tidak boleh ada kekuatan apapun mendikte keperluan rakyat kita. Itu kan? Ya kan? Nggak boleh. Dan dia menjamin. Dan saya sih percaya kalau Prabowo begitu. Karena dia kan track record-nya itu biasanya tegasnya seperti itu. Dan itu biasanya dipenuhi gitu kalau begitu. Apalagi dia bilang Intel kan, Intel ya, betul, jangan menginteli rakyat sendiri. Intel itu untuk keperluan negara. Dan itu di luar teks loh. Iya, di luar teks. Oleh sebab itu saya menjadi confirm rasanya. Oh iya ya, itu di luar teks tuh. Di luar teks itu rasanya peristiwa yang terjadi tanggal 21 ketika demo besar-besaran itu 21 ya. Demo itu ketika itu nampaknya karena memang Intelnya tidak mau bergerak. Karena pengalaman saya, Intel tuh gampang kok membaca situasi, di sana akan sekian, dia sekian. Bahkan konon Polri bilang kekuatan tuh kalau cuma di Jakarta, kalau cuma tidak lebih dari 1 juta gampang diselesaikannya. Nah gitu kan. Tapi kalau Intel bekerja tentu saja. Ini rupanya Intelnya diam aja, biarin aja. Dan itu mungkin Pak Prabowo jangan ganggu rakyat. Kira-kira begitu. Menurut ini analisis juga ya. Analisis gitu. Berarti juga kemungkinan besar ini analisis juga.
Pak Prabowo juga kemungkinan besar berkomunikasi dengan Mbak Mega ya. Karena kan biar bagaimanapun Prabowo pernah menjadi wakilnya Mega calon. Sudah berkomunikasi cukup lama ketimbang dengan Pak Jokowi baru 5 tahun terakhir ini. Iya, iya. Dan dia dipecundangin terus sama Pak Jokowi 2 Iya. kali. Saya kira dia lebih dekat dengan Mbak Mega. Iya. Itu kan analisis ya. Iya. Meskipun analisis itu ada yang mengungkap secara terbuka ya. Podcastnya Indra Piliang itu, saya enggak tahu narasumbernya bagus namanya siapa itu. Itu bercerita juga Pak Prabowo telepon Bu Mega di malam itu. Menelpon Bu Mega. Iya, menurut tapi informasi menurut, itu. Ya, menurut Hamid Awaludin juga kan. Hamid Awaludin juga begitu kan di Kompas TV kalau enggak salah. Jadi tengah malam itu Pak Prabowo kan tengah malam waktu demo itu ya Bang ya berarti ya. Waktu yang 21 itu kan. Waktu mau demo besoknya. Oh, dia 20 malam berarti. Iya, ya. waktu sesudah balik itu balik. udah dengan gagahnya si Ahmad. Mau akan ada Iya, apa namanya Ahmad paripurna udah. besoknya ya. Ini bukan urusan MK, urusan pilihan kita nih DPR kan gitu kan. Jadi enggak mau peduli pada MK kan waktu itu. Nah katanya Pak Prabowo kan baru di Australia itu, baru di Australia kan. Terus pulang waktu itu untuk hadir di mungkin muktamarnya apa ya? Penutupan Golkar. Penutupan Kongres luar biasa Golkar. Nah katanya malam itu nelpon Bu Mega bahwa ini di luar kehendak saya katanya. Mengubah undang-undang pilkada ini di luar kehendak saya. Oleh sebab itu besoknya yang beroperasi menggagalkan rapat paripurna pun Nana Gerindra. Oh iya? Oh iya. Yang bilang enggak usah datang gitu. Menurut sumber saya anak Gerindra jauh datang sampai jam sekian agar ada quorum lalu ada alasan. Itu menurut ini analisis ya, menurut sumber-sumber itu Pak Prabowo dan agak marah juga katanya. Kenapa sampai ini terjadi? Apa keuntungan kita dari proses ini? Kan gitu, tidak ada keuntungannya bagi Pak Prabowo. Iya. Nah, itu namanya analisis politik. Tapi ya itu nanti kita lihat perkembangannya. Bang Mahfud, pilkada di 545 itu jadi sesuatu banget. Ya. Dan itu ada beberapa corak sebenarnya. Orang yang elektabilitasnya tinggi, satu diskusi demokrasi siasat yang membuat mereka tak mampu bisa. Dan itu terbukti, terkonfirmasi. Terus ada kejutan-kejutan di ujung itu setelah putusan MK kan ada yang membelot itu di Tangerang Selatan. Tiba-tiba ada yang menarik diri dari ini. Bahkan ada calon yang udah tinggal diumumkan, katanya Pak Patria mundur. Kan Termasuk wakilnya Marcel juga mundur katanya. Terus Golkar juga belot. Golkar Airin tiba-tiba dikonfirmasi lagi. Ya. Tadinya menyanyiakan Airin, sudah Airin. Ini dibilang kan ini saya juga memberitahu. Kan Bu Mega tuh bilang, Airin, kamu besok kalian harus pakai merah hitam baju kan, seakan-akan memerintahkan dan marah. Padahal itu ada kalimat sebelumnya yang tidak dimuat. Airin katanya kalau ikut PDIP, kalau menjadi calon dari PDIP, diancam oleh Golkar. Mau dipecat, dicopot baju kuningnya. Oleh sebab itu kalimat Bu Mega yang dibilang, Airin kalau kamu tidak boleh pakai baju kuning, kesini saja pakai baju merah hitam. Wah itu. Baju kuningnya iya lepas sudah kesini aja. Tapi itu kalau yang tidak terviral. Tidak terviral. Yang terviral seakan-akan Bu Mega marah. Padahal mau nolong dia. Kalau kamu ditolak di Golkar, kesini aja gitu. Makanya tapi apapun ini. Rekomendasi saya berikan. Itulah sebabnya lalu Golkarnya balik kucing, dukung Airin lagi. Karena Airin mau diganti kalau mau baju merah hitam mau dikasih. Sebenarnya bukan Golkar, Bahlil katanya. Karena Bahlil sama Golkar mau dipisahin katanya. Ada Golkar jurusan Bahlil katanya. Ya Golkar Bahlil. Apalagi tadi. Tapi yang menarik gini Bang. Ini kan baru di awal. Nanti kan kita tahu pilpres seperti itu kan. Pilkada kira-kira Bang Mahfud bilang apa ya prediksinya itu akan ya bisa saja. Masalah apa yang akan muncul tapi nanti? Begini menurut saya kekuatan-kekuatan politik Pak Jokowi misalnya yang masih menggunakan kekuatan aparat itu akan masih tetap dipakai. Ya paling tidak digunakan oleh koalisinya yang mengatasnamakan Pak Jokowi. Tapi menurut saya itu tidak akan terlalu efektif juga karena terjadi banyak pembangkangan dan di daerah-daerah juga kalau itu tidak atas koordinasi Kapolri itu agak susah. Beda dengan Pilpres kan. Koordinasinya jelas gitu. Meskipun tidak diakui koordinasinya jelas. Sekarang semuanya Kapolri ininya ke Pak Prabowo berarti ya? Enggak tahu, tetapi enggak. Itu ke Pak Prabowo atau bukan menurut saya sulit sekarang mengontrol setiap daerah karena pecahan politiknya kan beda-beda. Kalau dulu kan satu. Faksi-faksinya terlalu luas dan tersebar ya. Prabowo Jokowi melawan non Prabowo Jokowi. Jadi gampang, Polrinya gampang, Intelnya gampang, aparatnya gampang. Sekarang enggak bisa. Faksionalisasinya merata tersebar. Sekarang susah, partai-partai aja sekarang sendiri-sendiri. Oleh sebab itu ada harapan sedikit demokrasi ini masih bisa bisa diselamatkan pada ambang minimal dulu ya. Nanti kita bangun lagi. Yang penting ambang minimal ini dulu. Ya, saya pernah mengatakan, iya sebenarnya sistem pilkada seperti sekarang ini ya bagus juga bagi kebersatuan kita karena sekarang tidak ada kan
koalisi permanen. Nggak ada. Kayak Golkar sekarang mau itu di Banten langsung bergabung kan dengan PDIP, di Jawa Timur nggak bisa, nggak ada lagi mau mempolitisir dengan kekuatan hegemonik secara nasional. Ini pilkadanya kita campur kanan, campur kiri, tengah ke sana semua. Tapi warningnya tadi menarik ya. Yang pertama adalah netralitas ASN, instrumentasi penegak hukum, dan kemudian bansos mungkin ya. Itu tiga hal itu yang harus dicermati benar karena itu bisa mempengaruhi seluruh proses pilkada pada saat itu ya. Iya, bansos, dan itu mungkin bisa difokuskan penggunaan bansos dan aparat itu secara lebih khusus difokuskan daripada ke daerah ini. Itu ada di daerah-daerah di mana tempat permainannya Pak Jokowi masih ada. Pertama Sumatera Utara. Itu bisa, Sumatera Utara itu masih juga bisa menggunakan kekuatan pusat. Kita tahu lah jalinannya udah lama itu. Kita udah punya kan, sudah rantainya ke sini. Itu bisa saja masih. Satu Sumatera Utara. Yang kedua di Jawa Tengah. Operasinya Pak Jokowi. Di daerah-daerah lain lebih kecil apinya untuk melakukan itu karena perlawanan pasti akan dilakukan juga, dan orang-orang yang direkom oleh Kim atau unsur-unsurnya tidak juga saya tahu banyak di antara mereka yang gondok juga, sehingga itu mencari peluang juga kalau ini gitu, tidak taat juga. Bagaimana dengan netralitas penyelenggara pemilihan umum? Itu kan kata kunci juga tuh. Ya, saya kira dalam situasi sekarang dia lebih hati-hati. Kan selalu sekarang sudah sejak Hasyim dipecat itu hati-hati kan. Tetapi sebenarnya mereka masih takut tuh. Baru mereka muncul keberaniannya sesudah ada demo yang tidak terkendali. Kan begitu MK memutuskan waktu itu, hari itu ketika ditanya, oh ya nanti akan pelajari dulu, kan sangat standar. Padahal itu dia hadir di situ dan sudah dapatkan keputusannya. Kan dia nanti kami pelajari dulu. Ketika besok pilkada balik membahas itu, dia diem aja gitu. Begitu demo semuanya takut, dia muncul duluan. Kami akan putus MK. Itu artinya dia takut sebenarnya. Tapi menjadi berani ketika rakyat mendorong dia, menjamin dia agar berani. Kan begitu. Ya oke, enggak apa-apa. Dan itu mungkin mudah-mudahan akan lebih bagus ada ketakutan, tapi kemudian menyebabkan objektivitas ditegakkan daripada ini. Bang, ada pelajaran yang sangat menarik sekali, saya mau minta evaluasinya. Contoh Anies menjadi sangat menarik dan sulit untuk dilewatkan. Apa pembelajaran yang paling menarik dalam soal Anies Baswedan? Elektabilitas tinggi tapi kemudian tidak. Apa pembelajaran kita, hikmah yang mesti diambil? Ya, mungkin kalau dilihat dari fakta permainan politiknya ya, orang kalau tidak punya kekuatan politik, dukungan partai politik, itu akan sangat rentan untuk mudah sehebat apapun dia akan mudah ditendang gitu ya. Dan itu biasanya orang-orang yang begitu biasanya orang yang relatif bersih sehingga tidak mau cawe-cawe begitu. Nah, pilihannya ke depan kalau ingin memperbaiki, ya kalau mau ambil jabatan-jabatan yang ikut kontestasi itu memang harus punya kedekatan tertentu dengan partai politik. Kalau ingin kontestasi yang pemilih atau masuk atau punya kedekatan tertentu di mana bargaining positionnya cukup kuat ya untuk di. Ya, tapi kalau berpolitiknya tidak lewat yang pemilihan kan banyak juga tuh. Hakim Agung kan politik juga, trias politika kan, Mahkamah Agung juga politik kan, jabatan kekuasaan maksudnya. Ya itu tidak harus begitu, justru harus lebih dekat ke masyarakat sipil, lebih independen gitu. Tapi penting memang partai politik. Oke, partai politik sangat penting dalam sebuah proses demokrasi, tapi partai politik punya titik rawan, Bang. Ya. Karena ada beberapa partai politik yang internalisasi proses rekrutmen kepemimpinan itu nggak jalan kan sebenarnya. Bukan ada beberapa partai politik, hampir semuanya. Gue udah sopan Bang Mahfud. Coba Anda bilang orang yang ngeritik dinasti, ngeritik nepotis, kan semuanya keluarganya sendiri. Tapi enggak apa-apa, dia yang punya kan. Ibarat kita enggak punya apa-apa di situ kalau kita mau mendikte dia. Jadi apa yang value apa yang mesti disuntik di situ ya? Kalau ya itu kesadaran berdemokrasi bahwa apapun kalau nepotis itu ya enggak baik lah, dan pada saatnya runtuh juga. Kalau arahnya berlebihan gitu. Nepotis bahwa anak sendiri harus bekerja di sini asal sama dia kata orang Jawa. Ya sewajarnya aja lah dia yang punya. Tapi kalau mau dipaksakan semua, mau diambil semua atas nama nepotisme, berlaku juga kemudian pentingnya partai politik itu kepada Pak Prabowo kan, kepada Pak Jokowi kan, berlaku juga kan pentingnya itu. Dia ini mau turun gimana ini kan? Saya pernah mengibaratkan ini ibarat orang naik macan. Iya macan betul. Ya kan, mau di atas terus capek nih, di atas terus capek. Kalau turun dimangsa orang di bawah yang ngejar-ngejar macan itu kan. Nah, itu pentingnya partai politik. Oleh sebab itu cari-carinya partai politik akhirnya rambat, akhirnya diduga orang ini mau mencaplok, kemudian mendirikan partai sendiri juga kecil-kecil saja kan gitu kan. Ya akhirnya begitu. Mudah-mudahan kesadaran itu juga ada di kalangan partai, terutama di elit partai dan pimpinan partai, dan dia punya keberanian memutus mata rantai supaya kemudian cakrawala demokrasi ke depan itu bisa terbuka lebih luas. Saya percaya itu
pada suatu saat itu akan tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia. Karena pada saatnya nanti kalau masyarakat sudah maju kan orang tidak mencari hidup dan cari makan di partai politik. Nah, ketika itu politik itu akan lebih objektif. Ini bukan tempat cari makan, ya kan? Tapi mengerjakan fungsi tertentu. Orang anak-anak di bawah kita tuh besok kan pilihannya udah banyak kerjanya. Nggak cari makan di politik. Mungkin sedikit yang mau ke politik. Nah, dalam keadaan begitu, politik uang di internal partai politik itu tidak terlalu penting. Mungkin hanya terjadi di antara mereka, tidak akan merusak masyarakat. Itu pada saatnya ya, teorinya kan gitu. Kalau sudah lebih maju gitu, semakin maju akan dia akan sama dengan di Amerika. Mungkin akan terlalu liberal aja kalau seperti Amerika. Tapi kita punya nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dari sekarang. Ada yang sangat menarik lagi gini Bang. Dikhawatirkan terjadi fusi. Kalau political tension menguat dan kemudian resesi ekonomi terjadi, itu ada fusi dan bisa terjadi ledakan. Dan tanda-tanda ekonomi yang bermasalah juga sekarang muncul. Dilihat dari situasi misalnya pengangguran sekarang merajalela. Terjadi deflasi. Terus udah gitu defisit anggaran juga terjadi. Ya, Anda maksud fusi antara proses krisis ekonomi dan politik. Oh iya, fusi antar krisis, bukan fusi parpol lagi. Justru akan pecah kalau parpolnya ini. Iya, meledak gitu. Itu yang selalu menjadi sumbu selama ini kan itu ya, krisis ekonomi dan politik, hukum gitu kan. Kalau ini enggak benar, ekonominya enggak bagus, biasanya akan terjadi secara alamiah, itu di mana-mana terjadi. Itu teorinya Pak Yusuf Kalla begitu berkali-kali kalau ketemu saya bicara. Ya ini kan nunggu krisis ekonominya aja kalau menanggapi ini Bang, orang-orang di Jogja yang menjadi senter gerakan dan kesadaran yang sekarang tekanannya pada Pak Jokowi itu luar biasa loh. Iya. Di luar dari kelaziman yang selama ini biasa terjadi. Di luar dari kelaziman, sudah sangat marah mereka. Yang terakhir apa katanya? Yang terakhir itu yang Jokowi digantung. Eksekusi. Iya. Nanti di-insert ya. Ada gambar gitu Pak Jokowi digantung. Adili Jokowi, macam-macam lah pokoknya. Pak Jokowi digantung, gitu gambarnya kan. Setelah itu dijatuhkan gitu, diteret lagi. Artinya sudah dengan kemarahan. Itu bukan hanya digantung berkali-kali. Digantung berkali-kali, dijatuhkan, digantung lagi. Dijatuhkan berkali-kali. Itu tidak pernah terjadi kemarahan orang Jogja seperti itu. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Merdeka. Gantung Jokowi. 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 Ada yang bilang juga itu juga karena terjadinya secara tidak sengaja dan itu mungkin dituntun oleh alam. Secara tidak sengaja Bahlil itu bilang Raja Jawa tuh kejam, bengis dan sebagainya. Disamakan dengan Jokowi gitu. Padahal Jogja itu kan santun. Ya. Betapapun gitu. Sehingga mereka marah. Rajanya kok disamakan dengan itu gitu. Ini pasti disuruh Jokowi. Padahal Bahlil itu yang ngomong sendiri aja, nggak mungkin disuruh Jokowi lah ngomong Raja Jawa apa. Itu marah tuh orang Jogja dan pemerhati budaya Jawa juga marah. Sehingga muncul gambar-gambar ya macam-macam lah yang sangat merendahkan Bahlil dan Pak Jokowi. Pernyataan Bahlil yang membuat marah banyak orang mungkin bisa disadari karena itu tidak pantas. Ya. Cuman orang yang diasumsikan sebagai Raja Jawa itu tidak marah, Pak Bahlil nggak tenang-tenang aja. Teman-teman, inilah cara kami menjaga kewarasan dengan keterus-terangan Profesor Mahfud. Terima kasih atas kesediaannya terus-menerus mengikuti channel ini. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bang.